Perkenalkan, nama saya Sofia Lestari, NPM 19025010201 dari Agroteknologi E. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan organik dan anorganik, perbedaan parasit, parasitoid, patogen, dan segitiga penyakit. Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Sampah organik yaitu nasi, kulit, buah-buahan, dan sayuran busuk, ampas teh atau kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan manusia. Sedangkan contoh sampah anorganik dari sampah anorganik adalah plastik, botol, kaleng minuman, kresek, dan bekas besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, dan plastik. Memang sampah organik sulit terurai, tapi dapat Anda manfaatkan sebagai jangan sampai dibiarkan begitu saja. Manfaat sampah organik untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos dan skala kecil maupun besar. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat diubah menjadi suatu yang berguna, seperti kompos. Pertanian organik merupakan sebuah sistem dengan menggunakan bahan-bahan alami pada tata kelola lahannya. Memang pada saat pertanian sistem ini diterapkan kembali pada lahan yang baru dibuka atau lahan yang sedang dalam masa pemulihan. Produktivitas atau hasil dari kegiatan pertanian tersebut akan sedikit mengecewakan karena pada masa ini tanah akan memuliakan diri dan berprestasi terlebih dahulu untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kegiatan pertanian diperlukan modal awal pada budidaya, begitu pula yang terjadi di lahan pertanian yang menggunakan sistem organik. Untuk memperbaiki kualitas tanah, mengembalikan mineral dan unsur hara tanah diperlukan modal yang tidak sedikit. Modal yang dimaksud tidak terbatas pada pengeluaran biaya saja, misalnya dalam perbuatan pupuk organik atau pestisida organik. Pestisida memerlukan pengelolaan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Pertanian organik tata kelola lahan menggunakan alat berat dan bahan kimia. Sistemnya yang akhirnya pada suatu waktu akan membuat tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian jenuh yang menyebabkan produktivitas dan semakin menurun. Ada beberapa macam tujuan dalam pengelolaan tanah. Salah satunya adalah untuk memberantas gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Namun jika cara yang dilakukan keliru, maka akan merusak kualitas tanah. Pada pertanian organik biasanya yang paling dipacu adalah kuantitas jumlah dari hasil pertanian yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, pada pengolahan lahan digunakan alat berat berupa traktor yang bisa menyebabkan masyarakat yang berada di dalam tanah mati dan tanah menjadi terkontaminasi, terjadi pemadatan. Hal ini dapat menyebabkan tanah mengalami penurunan kesuburan karena berukuran sirkulasi oksigen dan aliran air yang berlangsung melalui pori-pori tanah. Akibat lainnya bisa menghambat pertumbuhan akar yang menyebabkan tumbuhnya akhirnya rentan terhadap penyakit. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara parasitoid, parasit, dan patogen. Parasit merupakan organisme yang hidup dalam atau pada organisme lain dan mendapatkan manfaat dengan memperoleh nutrisi dengan mengorbankan inangnya. Contohnya Elenchus coebelai. Parasitoid merupakan serangga yang hidup sebagai parasit di dalam atau pada tumbuhan serangga lain, serangga inang, dan membunuhnya secara pelan-pelan. Parasitoid berguna karena membunuh serangga hama. Ada beberapa jenis tawon tabuhan kecil sebagai parasitoid serangga hama. Parasitoid yang aktif adalah stadium larva, sedangkan imago hidup bebas bukan sebagai parasit dan hidupnya dari nektar, embun, madu, air, dan lain-lain. Contohnya Trichagromama, seperti gambar di samping. Yang ketiga adalah patogen. Patogen merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit terhadap OPT. Secara spesifikasi, mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga disebut entomopatogen. Patogen berupa karena mematikan
banyak jenis serangga, hama, tanaman seperti jamur, bakteri, dan virus. Patogen yang bisa mengendalikan hama dan penyakit disebut sebagai pestisida mikroba. Contohnya Anisoptera atau capung seperti gambar di samping. Di sini yang ketiga saya akan menjelaskan tentang segitiga penyakit. Di dalam segitiga penyakit ini ada lingkungan yang kondusif, ada tanaman yang rentan atau inang, dan patogen yang virus rasi. Taraf pengaruh tanaman inang terhadap timbulnya suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang, kerentan tanaman, bentuk dan tingkat pertumbuhan, struktur dan keterapan populasi, kesehatan tanaman dan ketahanan inang. Timbulnya suatu penyakit juga tergantung pada sifat genetik yang dimiliki oleh inang itu sendiri. Terdapat inang yang rentan, tahan, toleran, kebal, yaitu tanaman yang tidak dapat diinfeksi oleh patogen. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain fungi, bakteri, virus, nematoda, mikoplasma, dan siproplasma dan rictio. Suatu organisme disebut patogen apabila dapat memenuhi patogen patogen ditemukan pada tanaman atau bagian tanaman yang terserang. 2. Patogen dapat diisolasi dan diidentifikasi. 3. Patogen dapat diinokulasi pada spesies inang yang sama dan menunjukkan gejala yang sama. 4. Patogen tersebut dapat diisolasi kembali. Pengaruh komponen patogen dalam timbulnya penyakit sangat tergantung pada kehadiran patogen, jumlah populasi patogen, kemampuan patogen untuk menimbulkan penyakit yaitu berupa kemampuan menginfeksi, virulensi, dan kemampuan menyerang tanaman inang, agresivitas, kemampuan adaptasi patogen, menyerang, ketahanan hidup, dan kemampuan berkembangbiakan patogen. Faktor lingkungan mempengaruhi timbulnya dan berkembangnya penyakit. Beratnya intensitas penyakit pada suatu tanaman seringkali ditentukan oleh lamanya keadaan lingkungan yang mengutamakan untuk timbul dan berkembang penyakit. Lingkungan dalam hal ini bisa dibedakan menjadi 2. Lingkungan fisik atau kimia, lingkungan biologi. Yang termasuk dalam lingkungan fisik atau kimia yaitu suhu udara, curah hujan lama dan intensitas embun lama dan intensitas suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, angin, asal mula api, penyemaran air, kerusakan akibat herbisida, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan biologi terdiri dari antagonis, faktor agen penyebab luka, dan agen kompetitif. Faktor lingkungan ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman inang dan menciptakan kondisi yang sesuai bagi kehidupan jenis patogen tertentu. Terima kasih. Itulah penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.